Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Faktul Rozi, NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenal konsep dan penerapan Internet of Things serta aplikasi Internet of Things. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang berkembang secara terus-menerus dan telah mengubah cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Era IoT memungkinkan berbagai benda yang Anda gunakan sehari-hari menjadi teknologi yang terhubung ke internet dan semakin canggih. Teknologi ini memungkinkan pertukaran data dan kendali yang sebelumnya sulit dibayangkan. Internet of Things tidak lepas dari peran sensor dan aktuator karena keduanya bertanggung jawab untuk mendeteksi, mengukur, dan mengendalikan berbagai aspek dalam Internet of Things. Selanjutnya, komponen utama Internet of Things. Yang pertama ada sensor dan aktuator. Sensor merupakan perangkat IoT yang berfungsi untuk mengambil data, sedangkan aktuator merupakan perangkat yang digunakan untuk memberi hasil keluaran atas aturan yang telah ditetapkan terkait data dari sensor, seperti solenoid valve yang akan terbuka ketika suhunya mencapai batas ambang. Yang kedua, mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan, mengatur cara kerja sensor dan aktuator melalui pemrograman. Yang ketiga ada konektivitas. Yang keempat, server. Server digunakan untuk memengaruhi sistem pengelolaan data yang Anda gunakan. Yang kelima, pengelolaan data. Dan yang keenam, user interface atau UI. Selanjutnya, keamanan jaringan IoT, Internet of Things, dan tantangan yang dihadapinya. Berikut beberapa alasan mengapa keamanan jaringan pada IoT sangat penting. Yang pertama, melindungi data pribadi pengguna. Yang kedua, mencegah serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Selanjutnya, beberapa tantangan keamanan yang perlu diatasi dalam jaringan IoT meliputi: yang pertama, keterbatasan sumber daya perangkat. Yang kedua, rentan terhadap serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Yang ketiga, rendahnya standar keamanan. Yang keempat, peningkatan serangan malware. Dan yang terakhir, tantangan enkripsi. Selanjutnya ada arsitektur Internet of Things. Arsitektur Internet of Things meliputi: yang pertama, arsitektur layer Internet of Things, terdiri dari layer perangkat Things, layer jaringan, layer processing platform, layer aplikasi. Yang kedua, kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI. Yang ketiga, konektivitas. Yang keempat, sensor. Yang kelima, keterlibatan aktif, active engagement. Dan yang keenam, karakteristik Internet of Things dari perangkat digital lainnya, yang terdiri interkoneksi dan komunikasi, pengumpulan dan analisis data, keterlibatan pengguna, dan kecerdasan buatan. Selanjutnya ada penerapan IoT di sektor industri. Penerapan IoT di sektor industri meliputi: yang pertama, monitoring dan pengukuran. Yang kedua, manajemen rantai pasok. Yang ketiga, prediksi perawatan dan perbaikan. Yang keempat, optimasi produksi. Yang kelima, keselamatan dan keamanan. Yang keenam, efisiensi energi. Yang ketujuh, analisis data dan kecerdasan buatan. Yang kedelapan, Internet of Everything (IoE). Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah Internet of Things atau IoT telah membuka pintu menuju transformasi yang mendalam dan berkelanjutan. Integrasi sensor, konektivitas yang luas, dan analisis data yang cerdas telah membentuk fondasi bagi efisiensi operasional, pengambilan keputusan otomatis, dan inovasi yang tidak terbatas. Dengan memanfaatkan kekuatan IoT, industri dapat meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan keamanan kerja. Implementasi IoT di sektor industri juga telah menciptakan ekosistem kolaboratif di antara perangkat manusia dan sistem. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.